warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan izinnya kita semua bisa menikmati bulan Ramadan yang Allahu Akbar penuh dengan ujian ini. Di antaranya ujiannya adalah sedang mewabahnya COVID-19, dan tentu saja mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dilindungi olehnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan dengan wasilah syariah yang disampaikannya, mudah-mudahan kita kelak nanti bertemu dengannya di surganya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah dan mudah-mudahan selalu sehat di rumah ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Keluarga kalian juga sehat. Kemudian mudah-mudahan walaupun di rumah aja tetap semangat belajar, menuntut ilmu, dan tetap menjalani aktivitas atau produktif di hari-hari kalian ya. Anak-anakku sekalian, Bapak dalam kesempatan ini ingin menyampaikan materi, dan materi ini dalam rangka pesantren kilat harusnya ya. Tetapi pemerintah mengubah namanya dengan nama Millennial Smarttrend Ramadan Virtual yang dilaksanakan di sekolah SMK PGRI 1 Cimahi ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Materi yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang bagaimana sikap kita seorang yang beriman, sikap kita sebagai seorang muslim terhadap wabah penyakit. Salah satunya adalah penyakit atau wabah yang sekarang sedang mendunia, COVID-19, yang mudah-mudahan kita terhindar darinya. Bagaimana sikap kita ini pertanyaannya. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan itu, maka Bapak ingin bercerita dulu. Bahwa dulu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab, dulu juga pernah terjadi wabah penyakit. Tetapi tidak sampai ke Indonesia seperti sekarang, tidak. Dulu Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya ada misi dakwah, ingin pergi ke salah satu kota, yaitu kota Syam, wilayah Syam. Nah, ketika baru masuk wilayah Syam, belum masuk ke kota, maka salah satu panglima perang, yaitu Ubaidah, mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukmin, wahai Umar bin Khattab, kami mendengar bahwa saat ini wilayah Syam atau kota Syam atau negara Syam atau wilayah Syam ini sedang ada wabah penyakit. Maka silakan kepada Amirul Mukminin untuk mempertimbangkan apakah kita mau tetap masuk ke wilayah Syam, masuk ke kota Syam, atau kita mengurungkan dan kita kembali lagi ke Madinah." Mendengar informasi dari Ubaidah tersebut, Umar bin Khattab langsung mengumpulkan para sahabat Muhajirin, kemudian mengumpulkan para sahabat Ansor, mengumpulkan para sahabat yang lainnya. Bagaimana solusinya? Maka terjadilah musyawarah. Ada sahabat yang menginginkan, karena kita sudah berada di pintu masuk wilayah Syam, ya kita lanjutkan saja. Karena kalau memang takdirnya kita kena, ya kita kena. Kalau takdirnya kita nggak kena, ya nggak kena. Ada sahabat yang mengatakan demikian. Ada juga sahabat yang mengatakan, kita pulang sajalah. Karena khawatir kita semua, termasuk Amirul Mukminin, kena penyakit wabah di kota Syam itu. Ada dua pendapat ini. Maka Umar bin Khattab belum puas mendengarkan pendapat para sahabat tadi.
Umar bin Khattab mencari sahabat yang pertama kali masuk ke Madinah, yaitu Muhajirin pada waktu Fathul Mekah. Maka datanglah salah satu sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini punya informasi, dan ini solusi bagi perdebatan tadi. Kata Abdurrahman bin Auf, aku memiliki pengetahuan, memiliki ilmu tentang hal ini, tentang perdebatan ini, tentang wabah ini. Karena pernah, kata Abdurrahman bin Auf, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyinya seperti ini: jika kamu mendengar ada wabah di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Sebaliknya, jika wabah tersebut sudah menyebar di satu negeri, lalu kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Nah, akhirnya dari sabda Rasulullah SAW yang saksi matanya adalah Abdurrahman bin Auf itu, yang menyampaikan Abdurrahman bin Auf itu, maka Umar bin Khattab berbahagia, bergembira mendengar penjelasan dari Abdurrahman bin Auf, yang pada akhirnya Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya tidak meneruskan perjalanan dakwahnya ke negeri Syam itu dan kembali ke Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah yang barangkali singkat itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kita menyikapi COVID-19 ini di Indonesia ini, yang pertama adalah kita memang harus beriman, ya, percaya, yakin terhadap takdir Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Kita wajib beriman kepada takdir Allah, karena salah satu rukun iman itu iman kepada qada dan qadar. Ya, kita tetap yakin dan percaya terhadap takdir Allah itu pasti akan terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang yang beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk itu apa? Walaupun ya tadi sudah ada takdir mah ada gimana Allah, tetap kita sebagai manusia tetap harus berusaha. Yang kedua, ya artinya tetap menjaga kebersihan, perilaku hidup sehat dan bersih, makan juga teratur, apalagi bulan sekarang bulan Ramadan, ya makannya teratur, ya mudah-mudahan puasanya full ya 30 hari ya atau 1 bulan ya. Kemudian yang ketiga ada tetap kita berikhtiar menjaga kebersihan, bahkan anjuran pemerintah ya, jika kita bepergian ya, keluar daerah kita, nah, keluar wilayah kita harus mendapat izin dari pemerintah, dari polisi ya. Makanya polisi sekarang di mana-mana ya, itu adalah melaksanakan sunnah Nabi, sebenarnya itu melaksanakan perintah Nabi tadi ya. Jadi polisi bukan membatasi aktivitas kita, tidak, itu adalah sesuai dengan hadis Nabi yang tadi ya. Ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un rizun ursila ala ta'ifatin min bani Israil aw ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram min. Sahihul Bukhari juz keempat hadis ke-175. Ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taun itu merupakan azab. Ini azab, taun itu, wabah penyakit itu merupakan azab yang dikirim Allah kepada sekelompok Bani Israel ya, atau kepada orang yang sebelum kamu. Ini azab, jadi azab kepada orang Israel, Bani Israel dan sebelum kamu. Maka jika kamu mendengar taun itu tersebar di satu negeri ya, maka kamu jangan masuk ke negeri itu. Contohnya nih, Indonesia belum kena COVID-19 nih ya, kemudian di Australia sudah kena COVID-19 menyebar, maka kita nggak boleh ke sana. Itu, ini berdasarkan hadis ini, orang Indonesia nggak boleh ke sana. Nah sekarang banyak orang Indonesia awal pertama kali yang kena itu asalnya dari orang luar negeri, dari sana orang-orang kaya yang pergi ke luar negeri kemudian bawa virus ke sini. Nah hadisnya jangan pergi ke sana. Kemudian yang kedua, sebaliknya jika taun itu berkembang di satu negeri,
sedangkan kamu berada di dalam negeri tersebut, maka janganlah kamu sekalian keluar dari negeri itu. Fala takhruju min, jangan keluar dari negeri itu. Ya. Misalnya ya, naudzubillah, kamu sedang berada di Australia, di sana sedang wabah penyakit COVID-19, ya, kamu jangan pergi keluar dari daerah itu, di sana saja. Nah, itu kata Nabi itu. Ya, sehingga pemerintah melakukan pembatasan daerah atau lockdown di bandara, itu sebenarnya sudah seharusnya itu perintah Nabi itu. Ya, jadi pemerintah sudah betul. Kemudian ada hadis lain yang pertama. Ya, sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana bagi orang Islam yang meninggal gara-gara COVID-19 ini? Apakah kita harus menolak jenazahnya? Karena banyak ya anak-anakku pernah melihat mungkin ya di media sosial, mendengar di TV, di radio, korban COVID-19 yang meninggal ditolak oleh warga A, warga B. Nah, ini bagaimana ini sikap kita sebagai orang yang beriman, orang Islam? Harusnya bagaimana? Nah, ini ada hadisnya. Ya, makanya ya perlu diperhatikan bahwa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Bahwasanya Aisyah itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Fa akhbaroni, ya, kabarkanlah kepadaku, annahu adzabu yab'atuhullahu ala ma yasha wa annallaha ja'ala rahmatan lil mu'minin. Nah, ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya tentang taun kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab, mengabarkan kepadaku, kata Aisyah, taun itu adalah azab Allah yang dikirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Lalu Allah menjadikan taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi taun atau wabah penyakit COVID-19 itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini hati-hati, jangan sampai salah pemahaman. Ya, jadi taun, ya, orang yang terkena penyakit, wabah penyakit, atau kita katakan taun, atau kita katakan sekarang COVID-19, itu kata Nabi, mereka itu mendapat rahmat, ya, mendapatkan rahmat. Ini jangan sampai salah persepsi. Maksudnya apa? Seorang mukmin, ini ada kelanjutannya hadisnya. Seorang mukmin yang terkena taun, lalu dia tetap berada di dalam negeri dan dengan sabar dia menjalani pengobatan dan dia berharap kepada Allah agar Allah menghindarkan, agar Allah menyembuhkan penyakit itu. Tapi Allah berkehendak menakdirkan dia wafat, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Ya, ini hadisnya. Ya, jadi luar biasa ini. Ya. Bahkan di dalam hadisnya disebutkan orang seperti itu akan mendapat pahala seperti orang yang mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Bukhari. Ya, artinya anak-anakku sekalian, poinnya adalah dari hadis ini adalah naudzubillah jikalau keluarga kita, kemudian lingkungan kita ada yang terkena COVID-19 sampai wafat, meninggal, naudzubillah. Tapi jikalau ada, maka kalau dia seorang yang beriman, dia seorang muslim, insya Allah balasannya adalah surga. Karena apa? Karena tadi hadis tadi, orang yang mati dalam keadaan sedang berpenyakit dan dia dengan sabar menjalaninya, dan dia meninggal dalam keadaan muslim, insya Allah pahalanya bagaikan pahala jihad fisabilillah, ya, mati dalam keadaan syahid. Nah, barangkali materi kali ini tentang sikap muslim terhadap wabah penyakit khususnya COVID-19 ini Bapak sudahi. Tapi sebelum Bapak sudahi, Bapak ingin menyampaikan poin-poin pentingnya, ya. Yang pertama adalah jelas tadi kita harus tetap, ya, karena kita orang yang beriman, orang Islam, kita tetap memiliki keyakinan terhadap takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Termasuk kematian juga takdir, ya. Siapa yang tidak bisa mati, semua juga akan mati. Cuma itu kembali kepada keputusan Allah, kapannya,
Ya, yang pertama kita tetap beriman kepada takdir Allah. Yang kedua, kita tetap berikhtiar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pola makan, pola tidur, pola termasuk pola pikiran juga dikelola dengan baik ya. Hati juga ya kan kalian suka bucin ya, hati juga dikelola dengan baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah, apalagi ini bulan Ramadan. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja di rumah aja ya, di rumah aja nih kamu, apalagi siswa nih, jangan main kemana-mana, di rumah aja dan tetap jaga kesehatan. Dan kalau ada salah kata ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.